Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat ya. Kita lanjut pembelajaran selanjutnya, yaitu tematik 2F subtema 3 pembelajaran 5. Nah, anak-anak, di pembelajaran 5 halaman 73 di sini ada ayo mengamati. Sekolah Nina sejuk dan nyaman, banyak pepohonan yang ditanam. Lapangan sekolah menjadi rindang, udara sekitar sekolah menjadi sejuk. Amatilah gambar anak-anak yang bermain di lapangan. Gerakan apa saja yang dilakukan? Bicarakan dengan temanmu. Nah, tidak perlu. Nah, di sini teacher akan menjelaskan gerakan melompat adalah gerakan berpindah tempat dengan menggunakan satu kaki. Gerakan melompat melatih kekuatan otot kaki. Karena halaman ini pelajaran PJOK, nanti materinya ada di pelajaran PJOK ya, maksudnya dijelaskan oleh guru PJOK-nya masing-masing. Nah, selanjutnya dibuka halaman 75 ya. Di sini ada ayo berdiskusi. Made dan teman-teman bermain lompat tali sesuai irama. Ada aturan yang berlaku saat bermain. Mereka boleh mulai melompat setelah ada aba-aba dari teman. Apakah ada aturan lainnya dalam bermain lompat tali sesuai irama? Coba tuliskan di bukumu, diskusikanlah dengan temanmu. Nah, tidak perlu ya langsung. Tidak hanya permainan lompat tali yang memiliki aturan, permainan lainnya juga ada aturannya. Berikut contoh aturan ketika bermain bersama teman di sekolah. Yang pertama, bermain tanpa membeda-bedakan teman ya. Jadi bermain dengan siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan teman. Nomor 2, bermain dengan jujur dan sportif ya. Ketika bermain ya harus jujur, tidak boleh saling menjatuhkan atau di situ main curang ya. Tidak boleh, harus jujur, dan ketika bermain harus hati-hati, rukun ya. Tidak boleh saling berantem. Nomor 3, bermain sesuai pembagian tugas ketika bermain secara berkelompok. Ketika sudah dibagi tugas, siapa yang pegang tali, siapa yang bagian jaga, dan lain sebagainya, harus mengikuti aturan yang sudah dibagi tersebut. Nah, selain 3 aturan tersebut, dapatkah kamu menyebutkan aturan lainnya? Coba diskusikan dengan teman-temanmu. Bermain dengan mematuhi aturan membuat permainan menjadi seru. Teman-teman juga merasa nyaman jika kita mematuhi aturan bermain. Nah, anak-anak, di sini teacher akan memberi contoh peraturan saat jam istirahat ya. Ketika jam istirahat biasanya kan anak-anak bermain di luar sekolah ya. Maksudnya bermain di halaman sekolah ya, tidak di luar sekolah. Masih di dalam lapangan sekolah atau di halaman sekolah. Yang pertama, kita tidak boleh jajan di luar sekolah ya, karena di sekolah sudah disediakan kantin. Yang kedua, tidak main di luar sekolah ya, mainnya cukup di halaman sekolah. Kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi. Ketika jam istirahat sudah selesai, ya maka segera kembali masuk ke dalam kelas mengikuti pelajaran. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan saat jajan di kantin. Ya, sudah disediakan tempat sampah ya maka buang sampah di tempat sampah ya. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan ya, selalu menjaga kebersihan ya, agar lingkungan sekolah tetap sehat, tetap bersih dan nyaman untuk digunakan. Bermain dengan tertib ya, ketika bermain dengan temannya harus tertib dan bermain dengan hati-hati ya, ketika kita bermain dengan teman-temannya supaya hati-hati. Tidak boleh bermain curang ya, harus bermain dengan sopan, hati-hati, tertib, tidak boleh curang ya, tidak membeda-bedakan teman. Nah, yang kedua, kita harus berusaha mematuhi peraturan yang ada di sekolah ya. Ketika ada aturan yang ada di sekolah ya kita supaya bisa tertib mengikutinya dengan baik. Yang ketiga, jika kita pernah melanggar peraturan, maka kita harus berusaha untuk tidak melanggarnya lagi. Ya ketika kita melanggar peraturan ya jangan diulangin lagi. Ya, kita harus memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi. Nah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika di sekolah. Hal-hal apa aja sih yang tidak boleh dilakukan ketika di sekolah? Yaitu membuang sampah sembarangan. Tidak boleh ya buang sampah sembarangan. Tidak boleh mengganggu teman saat pelajaran.
Terus tidak boleh mencontek saat ulangan ya. Terus di situ tidak boleh bertengkar dengan temannya, tidak boleh saat memperhatikan guru menjelaskan pelajaran kita harus memperhatikan. Berarti ya tidak boleh memperhatikan guru saat pelajaran. Di situ tidak boleh ya, maksudnya harus memperhatikan ya. Memperhatikan guru saat pelajaran, terus mengerjakan tugas dari guru. Maksudnya itu tidak boleh dilakukan di sekolah ya, hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya halaman 76 di sini ada ayo menulis aturan bermain bersama teman di sekolah dapat ditulis dengan huruf tegak bersambung. Perhatikan contoh berikut. Bermain tanpa membeda-bedakan teman. Ayo sekarang salinlah kalimat berikut menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini ada 5 kalimat ya. Di situ nanti kalian tolong salin ke dalam huruf tegak bersambung ya. Salin kalimat tersebut. Yang pertama, bermain bersama teman membuat hati senang. Kalian salin ke dalam huruf tegak bersambung. Yang kedua, ketiga, dan keempat dan kelima, di situ juga kalian salin ke dalam huruf tegak bersambung ya. Selanjutnya halaman 70. Di halaman 77 di sini ada berilah tanda checklist pada kalimat yang benar. Salinilah kalimat yang benar dengan huruf tegak bersambung. Nah, anak-anak, di sini kalian disuruh memberi tanda checklist ya. Ada huruf A, B, dan C. Nah, di dalam A, di sini A ini ada 2 kalimat ya. Nah, kalian checklist dulu kalimat yang benar. Setelah kalimat yang benar kalian checklist, kalian salin huruf tegak bersambung ya. Yang B juga sama. Kalian checklist dulu yang benar, setelah itu salin dengan huruf tegak bersambung ya. Yang C juga sama. Yang nomor 2, pada jam istirahat, Dika dan teman-teman bermain bola di depan kelas. Ketika Dika menendang bola, bola terlempar mengenai pot tanaman. Pot tanaman pecah. Tata tertib apa yang dilanggar Dika? Kira-kira Dika melanggar apa ya? Tata tertib apa yang dilanggar Dika? Nanti kalian tulis. Setelah itu apa sih akibatnya? Lalu akibat dari sikap Dika tersebut itu apa? Akibatnya setelah melanggar itu. Sikapnya harus bagaimana ketika kalian melanggar? Nah, kalian harus bagaimana? Akibatnya ketika kalian melanggar. Nah, sikap kalian tersebut itu harus bagaimana sih? Ya. Kalian kerjakan, nanti silakan kalian kerjakan semampu kalian. Ketika nanti sudah selesai dicek mamahnya atau dicek orang tuanya. Kalau misalkan ada soal-soal atau penjelasan yang belum dimengerti, nanti silakan kalian tanya ke teachernya masing-masing ya. Cukup sekian materi dari teacher, banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.